Baik, selamat pagi semua. Selamat sejahtera dan selamat datang ke program kita hari ini, yaitu memupuk budaya kerja Cermelang untuk kejayaan organisasi. Jadi program ini kita akan laksanakan selama 2 hari, yaitu 26 dan 27 Oktober. Suka saya ingatkan kepada tuan-tuan bahwa program ini kita akan mulai tepat pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan juga saya mau ingatkan bahwa kehadiran kita saya akan ambil setiap hari. Maksudnya selepas sesi nanti kita akan share satu code untuk tuan-tuan imbas lah. Oke, dan kita akan pastikan nama, nomor kad pengenalan dan juga alamat email itu adalah betul lah sebelum kita submit kita punya kehadiran. Baik, sebelum kita mulai kita mau buat pra ujian dulu. So tujuan dia bukan untuk datang-datang saja sudah ada ujian, belum buat belajar lagi kan. Kita mau ujian, pra ujian ini bertujuan untuk kita mau tahu knowledge lah, tuan-tuan punya knowledge atau pengetahuan berkenaan dengan program kita hari inilah. Jadi saya bagi masa 10 menit saja untuk tuan-tuan isi, boleh scan di sini ataupun kalau tidak dapat saya ada sharekan link dalam grup WhatsApp dalam kita punya program hari ini. Oke, jadi kita boleh klik link dan boleh mula menjawab. Tidak jawaban betul atau salah, kita cuma untuk tahu kamu punya knowledge saja, oke? 10 menit saja. Tidak boleh berbincang. Ini bukan mau menjawab soalan, menjawab soalan untuk ujian, tidak. Ini untuk pengetahuan saja. Kita tengok pengetahuan-pengetahuan tuan-tuan semua. So untuk pra-ujian ini kita ada 10 soalan lah, so kita boleh jawab. Oke, baik, saya sudah terima semua maklum balas ya daripada tuan-tuan untuk pra-ujian ini. Oke, so kita teruskan dengan apa-apa program pun kita akan buat ice breaking. Jadi ice breaking ini bertujuan untuk kita mau renggang-renggangkan badan lah kan. Jadi kita punya penyertaan itu sangat digalakkan. Jadi ada satu game yang saya sudah buat lah. Saya mau buat bersama dengan tuan-tuan hari ini. Jadi game dia senang aja, oke? Pernah main kayak yang batu gunting kertas tuh. Jadi sekarang nih, kalau dulu kan kamu main tuh supaya motivasi pemenangkan. Sekarang pun kita main begitu juga, tapi 3 kali, 3 round. Maksudnya kalau ini Incik Syah dengan Incik. Oke, dan kita berdiri dulu dan kita buat tuh. Oke, boleh. Tapi ini dulu, buat yang ini dulu. Jadi siapa yang menang dia akan lawan dengan Incik yang di belakang nih. Boleh. Oke. Berdiri pun boleh kah? Mau berdiri kah berduduk? Mesti 3 kali. Siapa yang menang, lawan lagi. Satu kali lagi. Siapa menang? Oke, dia lawan dengan nih, Inci di belakang nih. Kita mau 1, 2. 1, 2, 3 sudah. Oke, ini jam menang nih. Oke, ini kok. Inci. 1, 2. Siapa menang kamu? Oke, so saya ada sediakan hadiah lah. Oke, untuk kita berdiri. Saya ada bagilah satu. Oke, hadiah lah sebagai pemenang. Oke. Saya harap itu akan memberi inilah kan, merenggangkan kita punya suasana. Oke. So kita masuk kepada program hari ini. Saya mau memperkenalkan dulu diri saya lah kan. Masuk-masuk aja tidak perkenalkan diri kan. So ini nama saya Morin.
Morinambros. Saya merupakan jurulatih di bawah Kolej Teknologi Yayasan Sabah sudah selama 12 tahun lah. So apa program-program yang kami buat ini more to communication, leadership, dan juga work culture lah. Semacam mana kita mewujudkan culture yang bagus di tempat kerja. So mempunyai pendidikan tuh ada sarjana muda daripada UTM dalam bidang sains pembinaan dan juga ijazah sarjana pengurusan projek Open University Malaysia lah. Oke, so saya sudah memperkenalkan diri saya juga mau memperkenalkan mengenali tuan-tuan lah. Oke. Terus saya mulai dari sini berikan nama syarikat dan juga sudah berapa lama tempo bekerja lah. Oke. Silakan. Nama saya Ahmad Syahir. Saya bekerja di syarikat Salto. Saya bekerja di kurang 7 tahun. Seterusnya. Dan nama saya Muhammad Afiq. Saya bekerja di syarikat Nur Inggeran Berhad dan tempo saya bekerja selama 8 tahun. Okay, thank you. Silakan. Pertanyaan dalam tempo 8 tahun. Oke, terusnya. Oke, thank you. Jadi hari ini mungkin pertama kali kita jumpakan. Oke, sudah memandangkan di sini semua adalah terdiri daripada kita adalah orang-orang yang bekerja kan. Saya dengar macam kamu semua ini sudah bekerja lebih 5 tahun. Tidak yang baru bekerja. Jadi mesti sudah paham apakah itu maksud work culture ataupun budaya kerja lah di tempat kerja. So, kalau kita mau paham apakah itu budaya kerja, kita mestilah kena adalah orang yang sedang bekerja lah saat kita ada di tempat kerja tersebut lah. Baik. Bagi pengenalan ini, sebelum saya masuk kepada pengenalan program, saya ingin bercerita dulu lah, oke, dalam satu kajian yang dilaksanakan oleh Great Malaysia pada ada satu kajian yang dilaksanakan yaitu pada tahun 2020, baru saja pada bulan Desember, di mana daripada kajian tersebut mereka mengenal pasti bahwa pemburu kerja ini adalah orang-orang yang cari kerja. Kan lepas dia grade, dia cari kerja ataupun kita panggil job seeker. So job seeker ini dorang paling tinggi rating itu adalah orang-orang yang mencari pekerjaan di tempat company yang ada work culture yang bagus ataupun budaya kerja yang bagus lah. Jadi maksud dia dapatan itu menunjukkan bahwa ada poin-poin yang job seeker cari ialah work culture, bukan daripada segi personal growth dan juga leadership skill. Tapi ada juga orang-orang kan contohnya macam kamu pencari kerja dulu, mula-mula cari kerja mesti mau cari yang gaji tinggi kan, contohlah mungkin terpulang mungkin tempat kerja yang dekat, oke, ataupun bidang yang sama, tidak juga pikir pasal work culture tuh, budaya itu macam kita tidak nampak lagi sebelum kita masuk di tempat kerja tersebutlah. Jadi daripada survei itu Great Malaysia mengenal pasti bahwa ada 3 poin yang menentukan bahwa satu organisasi itu ada budaya kerja yang bagus, yaitu yang pertama, berapa ramai dia punya orang-orang veteran, bukan veteran batu kita panggil senior-senior yang lebih 15 tahun, 20 tahun bekerja di company yang sama tuh. Jadi maksudnya kalau kamu job seeker ini dia akan bertanya pada masa interview itu, dia akan tanya, oh di sini ada ramai kayak pekerja-pekerja senior. Jadi maksudnya kalau dia punya pekerja senior itu ramai, maksud dia syarikat itu mungkin ada budaya kerja yang bagus, di mana dia punya syarikat itu dapat mengekalkan dia punya pekerja kan, dia mungkin dia menjaga kebajikan, dia memberi penghargaan, jadi orang itu akan stay, betul kah? Macam tonton sekarang ini sudah bekerja lebih 5 tahun, oke? Macam saya juga sudah bekerja 12 tahun di training center KTWS ini, so maksudnya dia ada work culture yang bagus lah. Tapi ini berbeza kalau tempat kerja yang macam operation, kan operation tuh yang macam penghasilan produk tuh memang dia punya kadar pertukaran kerja tuh tinggi lah kan, berbanding kalau jenis-jenis yang pengurusan penyeliaan nih. Itu adalah satu daripada poin dia lah. Oke, so seterusnya ialah dimana daripada kajian itu juga culture yang bagus itu ditunjukkan melalui hubungan antara pekerja. Memang kita dalam hubungan dalam tempat kerja ini kita perlu ada
limit kan, adalah batasan dia. Tapi kalau untuk pekerja-pekerja ini ada yang lepas ini kita main futsal begitu kan, ataupun bila ada syarikat ini menganjurkan contohnya aktiviti-aktiviti hari keluarga, hari bersukan, hari ulang tahun kan ada kamu menyertainya kan, ada kamu ikut juga. Kamu pun excited, bahkan dalam satu kamu punya syarikat tuh, kamu petang nih ada nih kan, kita mau pergi main badminton, mari kita semua pun semangat mau pergi, sebab kamu punya work culture tuh ada hubungan yang baik. So itu menunjukkan hubungan yang baik lah, di mana kita ada penyertaan, kita suka begitu. Jangan yang petang nih ada tidak mau pergi lah, begitu. Ada tanda-tanda untuk mengelak untuk menyertai begitu kan. Oke, yang seterusnya adalah di mana kita ada personal growth, yaitu di mana Great Malaysia ini dia dapat tentukan bahwa dalam satu syarikat itu bila ada budaya kerja yang positif, dia akan ada peluang untuk personal growth, yaitu perkembangan pribadi yang maksud saya adalah yang bukan drastik lah, tapi yang sentiasa mementingkan kamu punya kemajuan dalam satu syarikat tuh. Contohnya kamu ada masuk di syarikat itu sebagai intern, praktikal kan, so praktikal selama 4 bulan. Terus selama 4 bulan tuh mungkin syarikat itu dia offer kamu untuk masuk sebagai junior supervisor kan. So sebagai junior supervisor selama 3 tahun dia akan offer kamu untuk jadi senior. So itu adalah personal growth. Oke, jadi maksud dia dalam syarikat itu bila ada personal growth, dia akan sokong personal growth kamu, bermaksud kamu boleh ada budaya kerja yang baguslah, so orang akan stay dalam syarikat tersebut lah. Yang terakhir adalah diversity, yaitu kepelbagaian. Jadi di sini sudah terbukti dalam kajian ini bahwa syarikat-syarikat yang menerima kepelbagaian, contohnya macam bukan saja dari segi bahasa kan kalau satu syarikat itu yang dia terima kepelbagaian international punya pekerjaan tuh kan, orang ada pelbagai bahasa kan, language semua, jadi orang akan banyak komunikasi. Tapi begitu juga dengan budaya lah, dengan budaya gitu kita akan nampak dari segi perkembangan positif lah, dan juga memberi kebaikan kepada syarikat, yaitu kita boleh mencari bakat-bakat baru daripada kepelbagaian tersebut. Baik, itu adalah satu perkongsian lah dari saya berkenaan dengan budaya kerja nih, untuk introduction saja, supaya tonton kan bolehlah faham. Nanti cakap apa yang Puan ni cakap nih saya tidak paham kan, sebenarnya kita mau paham dulu apa itu budaya kerja lah, sebab akhirnya bila kita bekerja dalam satu company itu kita mau berasa selesa, bukan saja selesa tapi ada personal growth, ada perkembangan career, dan juga ada penghargaan yang kita dapat lah. Sebagai pengenalan, baik, jadi sinilah. So budaya kerja Cermelang amat penting dalam mewujudkan persekitaran yang mengambil berat kesejahteraan dan kebajikan warga kerja. So ini untuk kita mencapai budaya kerja Cermelang tuh kita akan wujudnya polisi-polisi lah. So polisi-polisi ini adalah hormat menghormati, kepercayaan, empati, dan sokongan. Semua ini mesti ada. Sekurang-kurangnya adalah supaya akhirnya kita akan dapat memupuk budaya kerja yang Cermelang. Sebelum Cermelang apa? Kita perlu ada penglibatan juga lah kan daripada pekerja-pekerja. Sebab kalau kita mau mengharapkan kepada kita punya pengurusan saja yang memberi sokongan tapi tiada sokongan ataupun empati, kepercayaan daripada kaki tangan tuh tidak dapat mewujudkan budaya yang positif lah. Seterusnya, apakah objektif program kita hari ini? So objektif kita ada 3. Di akhir sesi ini peserta akan berkemampuan untuk mengenal pasti aspek budaya kerja Cermelang, mempamerkan nilai murni bersesuaian, dan membangunkan plan tindakan yang efektif. Seterusnya kita akan lihat kepada apakah modul-modul yang kita akan cover hari ini dan juga esok. Yang pertama adalah memahami budaya kerja Cermelang. Modul yang kedua, mengenal pasti komunikasi dan berkolaborasi. Modul 3, memastikan kesejahteraan dan keseimbangan kerja. Modul 4, membina kepimpinan dan profesionalisme. Modul 5, menyesuaikan diri dengan persekitaran. Modul 6, memperhatikan etika dan integriti. Modul 7, kita akan menjalankan tanggung jawab sosial.
Manakala yang terakhir adalah modul 8, mengekalkan budaya Cermelang. So pada hari ini kita akan cover untuk modul 1 hingga 4 saja. So kita akan sambung yang seterusnya pada esok hari. So hari ini kita akan masuk kepada modul 1, yaitu memahami budaya kerja Cermelang. Baik, seterusnya dalam modul 1 ini, dalam memahami budaya kerja Cermelang, so apakah yang kita perlu buat? Yaitu memperkenalkan budaya kerja Cermelang itu sendiri. Yang kedua, kita mesti memastikan persekitaran yang inklusif dan efisien. Ketiga, kita meningkatkan kesejahteraan dan prestasi kerja. Yang keempat, kita boleh memberikan kepuasan dan menghargai kerja lah. So di ini kita dapat lihat dengan berbagai tindakan sebenarnya yang kita boleh buatlah. Yaitu di mana kita boleh memperkenalkan budaya kerja Cermelang, kita juga boleh menyampaikan nilai dengan jelas. So nilai dengan jelas ini maksudnya nilai apa? Yaitu nilai-nilai yang positif, macam amanah begitu kan. So kita akan perlu menyampaikan nilai dengan jelas, kita menggalakkan kolaborasi dan komunikasi terbuka, dan kita memberikan pengiktirafan kualiti kerja, dan kita memupuk nilai kekeluargaan di tempat kerja. So ini sudah menunjukkan bahwa bagaimana kita mau memperkenalkan dulu, budaya kerja di tempat kerja. Tanpa kita memperkenalkan ini, kita tidak tahu macam mana sebenarnya kita mau mewujudkan nilai, kolaborasi kan, kerjasama itu sangat penting ya dalam kita melahirkan pasukan di tempat kerja tuh. Kita akan perlu kolaborasi dan komunikasi, barulah kita dapat menghasilkan pasukan. Daripada pasukan itu kita boleh nampak bahwa kita punya work culture dalam satu organisasi itu adalah positif lah. Lepas itu kita memberi pengiktirafan kualiti kerja bagi pekerja-pekerja yang memang ada mengikuti kualiti kerja tertentu, mereka akan diberi pengiktirafan. Pernahkah didapat pengiktirafan? Pernah kan? Oke, pengiktirafan ini biasanya kalau kita lihat di hospital-hospital pun dia akan ada satu papan tanda tuh. Papan kenyataan tuh dia akan bagi tahu siapakah security terbaik. Nah, security terbaik bulan ini. Setiap bulan adalah dibagi tahu. Itu adalah satu kita mau rasa penghargaan kan. Di sana kita nampak adalah ada work culture, di mana bila kita buat kerja dengan berkualiti, dengan prestasi yang cermelang, kita akan selayaknya mendapat pengiktirafan lah. Tapi mesti yang bersesuaian juga pengiktirafan dan juga mesti adil lah. Jangan ini dapat pengiktirafan begini, yang ini dapat pengiktirafan begini. So yang seterusnya adalah memupuk nilai kekeluargaan. So di tempat kerja ini kita juga mau ada nilai rasa macam keluarga best kan. Bila pergi kerja kita ada rasa, oh siapa hari ini kawan saya pergi kerja, oh adalah kawan saya pergi makan nih, begitu kan. Kita akan rasa kita akan belonging lah, tidak rasa kekok, tidak diasingkan, ada kan yang dipulaukan tuh tidak, itu adalah budaya kerja yang baiklah. Manakala poin yang kedua adalah kita memastikan persekitaran inklusif dan efisien. So maksudnya apa? Yaitu menetapkan dasar dan prosedur inklusif. Kedua, kita menyokong mental dan emosi. Ketiga, kita mengimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Dan yang keempat, merancang ruang kerja yang inklusif. Jadi sekarang ini kita mau tengok apakah maksud dasar dan prosedur yang inklusif ini, di mana kita mau pengurusan itu dia menyokong apa-apa dasar dan memberi kepentingan prosedur itu adalah secara menyeluruh. Di work culture tidak siapapun pekerja yang tertinggal lah ataupun tidak termasuk di dalam keperluan itu. So yang kedua tuh kita mesti ada mental dan emosi, sokongan-sokongan, ataupun kita mesti ada macam seminar ataupun awareness supaya kita dapat menyokong emosi kita punya kaki tangan lah. Seterusnya adalah kita mengimbangi kerja dan kehidupan pribadi. So macam mana kita mau mengimbangi kerja dan kehidupan pribadi ini, di mana bila kita sibuk bekerja kan, so bila kita balik macam mana kita mau pastikan bahwa pekerja kita tidak akan rasa terbeban, yaitu mungkin kita lepas waktu kerja kita tidak akan lagi hubungi mereka kan, tidak akan bertanya lagi, oh kamu sudah hantar kah email, kamu ada cek email kah, tapi sudah lepas waktu bekerja. Jadi itu adalah macam mana kita mau memastikan kita akan menyokong pekerja kita untuk memenuhi keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Dan seterusnya merancang ruang kerja yang inklusif. Inklusif ini adalah kalau kita lihat kita punya tempat kerja tuh ada syarikat-syarikat besar yang dorang juga mengambil pekerja-pekerja orang yang kurang upaya lah, di mana mereka akan percaya bahwa dengan menyediakan
mengambil orang-orang yang kurang upaya itu, mereka dapat menyediakan fasiliti yang inklusif. Tidak siapapun yang tercicir lah. Oke, dimana dengan penglibatan kepelbagaian itu mereka mungkin dapat mencari bakat-bakat baru lah. Oke. Kita tahu juga bila ada orang-orang kurang upaya nih, mereka susah untuk mencari kerja kan. Kadang-kadang mereka akan ikut macam kemahiran, kan bekerja dari rumah. So kita mau ada syarikat yang memupuk itu work culture yang semua akan inklusif lah, termasuk dalam organisasi mereka boleh bekerja di sana lah. Oke. So yang ketiga adalah macam mana kita meningkatkan kesejahteraan dan prestasi kerja. Yang pertama, kita memberi pempasan yang adil. Kedua, kita memperkembangkan kerjaya. Ketiga, memberi komitmen terhadap nilai dan misi. Dan kita mengurus tekanan dan kesehatan mental. Jadi di sini kalau kita tengok kesejahteraan ini sangat penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Kita boleh memberi pempasan, oke? Kita boleh ada terbuka kepada perkembangan kerjaya. Kita beri peluang, oke? Contohnya macam di tempat syarikat kita nih ada satu syarikat yang satu syarikat yang sentiasa memberi peluang lah, oke? Nampak ah? Oke. So di tempat tuan-tuan tuh adakah yang memberi peluang? Ada kan memberi peluang kepada perkembangan kerja lah. Maksudnya kita akan memberi kamu latihan. Syarikat-syarikat ada yang memberi latihan profesional begitu selama 2 minggu untuk kamu ada peluang menaik bertukar kepada unit yang lebih besar. Kan untuk bekerja di bidang yang lain, tapi dalam syarikat yang sama lah, terutama mungkin syarikat-syarikat yang ada banyak franchise lah, oke? So mereka menghargai kamu punya kemahiran dan kamu punya kebolehan lah, oke? Dan juga kita memberi komitmen terhadap nilai dan misi. Setiap syarikat tuh dia mesti ada dia punya misi kan, jadi kita akan memberi komitmen. Bagaimana dengan adanya sokongan atasan dan juga ada polisi yang jelas lah. Yang terakhir adalah mengurus tekanan dan kesehatan mental. Oke, bagaimana dengan ini? Semenjak daripada kita punya post COVID-19 itu kan, so ada banyak, bukan banyak juga lah, ramai pekerja-pekerja mungkin yang mengalami kesan daripada penyakit tersebut. Jadi mereka tidak boleh bekerja di luar rumah. Mereka kena kerja di rumah saja. So kita mau menyediakan pengurusan tekanan dan kesehatan mental di mana kita memberikan mereka kerja masa yang fleksibel. Mereka boleh bekerja dari rumah, oke, contohnya dalam 1 minggu mereka bekerja 3 hari di rumah, 2 hari mereka perlu datang ke pejabat lah. Itu adalah untuk mengurus mereka punya tekanan mungkinan, oke. So itu kita punya culture lah yang bagus lah, di mana kita memupuk atau menyokong kita punya pekerja. Jangan kita macam dia mungkin ada kesan daripada COVID itu kan, dia mungkin terkesan dengan kehilangan orang-orang tersayang begitu, jadi dia cepat dia punya terganggu daripada dia punya kesehatan mental. So kita beri dia peluang kan untuk bekerja dari rumah, oke? So yang terakhir itu adalah macam mana kita memberikan kepuasan dan menghargai kerja. So kita boleh memberi pengakuan dan aspirasi, memaklum balas dengan konstruktif, memberi penghargaan secara adil, memberi peluang yang sama rata juga. Oke, yang terakhir membawa melancong dan bercuti. Mesti ada yang suka ini kan, melancong dan bercuti. Oke, so melancong dan bercuti ini maksudnya bukanlah setiap 3 bulan melancong cuti, tapi adalah masa-masa dia untuk bercuti di kawasan syarikat sejalan kan. So ini akan memberi mood yang baru kali kan. Oke, ini juga kita akan rasa dihargai juga. Oke, tidak semestinya kita dapat uang ringgit, tapi mungkin kita dapat juga kita ada masa bersamalah dengan keluarga dan juga kawan-kawan di tempat kerja kita lah. Oke. Terus sebenarnya kalau kita punya tempat kerja tuh satu culture yang bagus tuh kita suka pergi kerja. Adakah begitu? Kan? Kita suka macam pergi kerja pun senang hati. Betul kah teman-teman? Oke, kita senang hati pergi kerja, tidaklah rasa berat hati, oke? Tidak ada rasa tekanan begitu, tidak menjejaskan kesehatan mental kita. Baik, seterusnya adalah kita akan terus kepada sesi soal jawab lah. Baik, so di sini kita akan buat
sesi soal jawab untuk modul yang saya sudah terangkan tadilah, yaitu ada 3 soalan lah, tapi tidak semestinya menjawab dalam kelas kan. Oke, kita akan cuma perlu adakah tuan-tuan tuh dia sudah ada mungkin jelaskan, sudah bekerja lama, oh saya ada dapat pengiktirafan kan, ada juga bawa pikiran, oh masyarakat saya ini sudah saya kerja 8 tahun, adakah saya dapat pergi bercuti melancong nih? Tidak pernah. Macam mana kalau yang tidak pernah pergi melancong pula, tidak dihargai. Tapi mungkin lepas ni tuan-tuan balik pergi syarikat, boleh rekomen kepada pengurus, bos saya mau rekomen mungkin kita boleh buat team building punya aktiviti kan, team building ataupun pergi bercuti di Kokol 3 hari, 3 hari 2 malam lama betul tuh kan, 1 hari 2 malam, 2 hari 1 malam lah, oke sudah tuh sana sampai di sana tuh tidak lain kan di Kokol, ya tahu lah kalau yang sekarang ada lain sudah. Jadi mungkin kamu adalah lepas kita balik dari program ini bersemangat, kita ada satu semangat yang kita adalah orang yang kaki tangan yang akan hidupkan kembali work culture dalam kamu punya organisasi. Jadi semangatlah kan pergi kerja, bos hari ini kita ada, boleh kita buat pertandingan pertandingan futsal, begitu kan. Jadi jemputlah unit-unit lain juga untuk ikut perlawanan tersebut. Oke, so ini ada soalan kita mau tanyalah kepada peserta kita hari ini kan. So ini kita mau yang pertama tuh kepentingan memupuk budaya kerja yang cemerlang. Oke, kalau kita lihat tadi saya sudah nyatakan bahwa apakah kepentingan itu ialah siapa mau jawab? Oke, apa pendapat tuan berkenaan dengan kepentingan memupuk budaya kerja yang cemerlang? Boleh mencapai matlamat yang ditetapkan. Oke, so kalau kita punya komponen ini kita ada matlamat yang mau dicapai kan. Matlamat itu adalah sudah ditetapkan. Jadi kita menjadi memupuk budaya kerja cemerlang tuh akhirnya kita dapat membantu organisasi mencapai matlamat lah yang ditetapkan. Oke, so bagaimana pula dengan yang kedua nih? Bagaimana kita mengendalikan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan? Ini maksudnya bagaimana kita mau balik bekerja tuh, dari kerja tuh kita mau ada boleh spend time di rumah dengan keluarga, tidak membawa kerja lebih dari rumah. Oke, bila di office tuh tidak siap kerja, pergi rumah buat lagi kerja. Oke, tapi kita tidak mau begitu, sebab nanti kita punya tujuan work culture tuh yang positif tuh tidak tercapai atau tidak terbangun. Jadi siapa mau memberi bagaimana kita mau mengendalikan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan? Oke, Encik Niko? Memberikan keutamaan. Maksudnya mungkin kita mau beri keutamaan, kita akan beri keutamaan kepada mana satu yang penting dalam kita punya kehidupan lah. Oke, kita sebagai orang-orang yang bekerja nih, bila kita sudah fokus kepada kerja, kita akan mungkin tidak akan ada masa untuk kita memikirkan mana satu keutamaan. Oke, ini utamakah kerja utama, naik gaji utamakah ini utama. Oke, bila sudah habis waktu bekerja, kita mau supaya kita ada masa dengan keluarga ataupun kita ada masa untuk buat aktiviti kita lah. Oke, so kalau yang macam mana kita mau mengendalikan keseimbangan ini, kita juga mau di mana syarikat itu memberi ruang juga kepada kita. Oke, maksudnya kalau memberi ruang, setiap kita bila kita balik itu kita tidak akan diganggu dengan miss call, oke, dengan grup chat yang banyak. Sudah kak kasih tahu apa untuk antar barang besok? Sudah pukul 8:30 malam, pukul 10 malam, karena suruh lagi kan cek dia punya inventory kah. Oke, kita akan memberi peluang. Sebenarnya kita punya pengurusan ataupun tempat organisasi kita tuh mesti juga mewujudkan satu keadaan yang menyokong kita punya work life balance. Oke, bagaimana kita mau seimbangkan ini? Seterusnya adalah nyatakan pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk menghargai prestasi cemerlang kerja. Oke, kalau kita dalam satu tempat kerja tuh, bila kita cakap pernah dihargai, pernah, teman-teman bilang tadi kan. Jadi apakah pendekatan, apa cara? Oke, ada yang boleh jawab? Ya, memberi penghargaan lah, yaitu kalau kita beri penghargaan tetap pulang kepada organisasi. Ada yang juga memberi sijil, ada yang memberi tambah cuti, bolehkah?
tambah cuti tahunan. Adakah begitu? Oh, itu melawan polisi sudahkah? Mungkin kita boleh bagi makan di hotel kali kan, buffet. Oke, untuk satu keluarga ataupun kita penyampaian hadiah di waktu makan malam. Oh, waktu makan malam, majelis makan malam company kan. Oke, kita akan panggil kaki tangan yang menunjukkan prestasi cemerlang supaya kita akan dihargai. Ya, lepas tu sudah dihargai itu kita letaklah gambar-gambar di sana sebagai kenangan kan, ataupun kita namakan dinding itu wall of fame. Siapa nama Encik Syah di sana, lepas tu Encik Niko, seterusnya siapa lagi, Encik Beste kan. Jadi orang-orang akan nampak, oh ini rupanya kita punya sini-sini nih yang sudah melaksanakan politik kerja dan menunjukkan prestasi yang baik. Oke, so itu adalah satu kita punya yang sebenarnya kita nampak di company yang buat kan, dorong implement itu supaya kita boleh rasa dihargai. So apa jadi kalau tidak dihargai? Sudah kerja OT kan, sudah tolong kawan, bila kawan sakit kita pergi cover dia. Apa perasaan kalau tidak dihargai? Ya, malas mau kerja. Oke, lepas tu mungkin lambat datang kerja. Lambat awal-awal pun sama juga orang lain yang dihargai kan. Awal-awal datang sama juga orang lain yang dinaik pangkat. Tidaklah saya harap orang-orang tonton dan di sini hari ini tidak begitulah kan. Bila masuk kerja nanti tidaklah yang ingat pula tidak dihargai kan. Cadangkanlah kepada pengurusan ataupun pihak atasan. Oke, berilah penghargaan. Jangan bila mau retire sudah baru diberi penghargaan. Rupanya penghargaan bukan untuk politik kerja cemerlang, tapi sebab mau retire pula. Mau retire baru diberi penghargaan karena berhikmat sudah lebih 25 tahun pula kan. Perkhidmatan paling lama. Itu pun penghargaan juga kan. Tapi bagaimana juga penghargaan untuk selama kita 25 tahun di sana tuh kan. Mungkin ada career growth. Oke, ada juga peluang-peluang untuk kita pergi kita boleh yang kita pergi tempat company lain tuh kita diberi penghargaan dari segi kita punya contribution lah, penglibatan, yang dimana boleh memberi kebaikan kepada syarikat lah, Baik, seterusnya di sini saya akan berikan selepas soalan ini, tiada soalan lagi, mau tanya dari semua berpuas hati, semua berpuas hati dengan budaya kerja tuan-tuan di tempat kerja. Jadi sekarang nih bila tuan-tuan sudah masuk kerja dulu kan, pernah terpikirkah ini syarikat nih ada budaya kerja yang bagus kah? Tidak. Pernahkah terpikir begitu? Ini macam mana style dia kah? Pernahkah kamu terpikir? Mula-mula kerja dulu. Tidak juga kan? So kita tidak tahu kadang-kadang kita tidak penting kan. Yang kita penting adalah gaji kita. Oh, gaji dia berapa nih kan? Oh, gaji, tinggi gaji dia nih, bagus nih. Cuti dia pun banyak. Kalau ini dia punya job description nih, job requirement saya boleh buat nih kan, kelayakan sama. Tapi kita tidak pentingkan itu work culture. Bila kita sudah mula kerja sudah beberapa tahun baru kita rasa, alah begini pula kerja, penat. 1 minggu mau apply cuti pun susah. Lepas tu bila kau sudah kerja begini, susah mau dapat cuti. Betul-betul sakit susah mau dapat cuti ataupun tidak diberi penghargaan yang adil lah. Jadi di situ kita nampak bahwa pentingnya budaya kerja yang positif lah. Kita mula-mula kalau budaya kerja ini kita kena mula dulu dengan melaksanakan dulu. Siapa yang melaksanakan adalah kaki tangan. So kaki tangan itu yang memulahkan dia. Macam mana dengan adanya nilai-nilai itu, yaitu kita mesti ada komunikasi, kita mesti boleh berkolaborasi, kita mesti menerapkan nilai-nilai yang amanah, jujur kan, supaya kita boleh membentuk satu pasukan yang baiklah. Bila ada satu pasukan yang baik, seterusnya kita akan menghasilkan budaya kerja yang cemerlang, daripada yang positif itu di tempat kerja dan akhirnya kepada kecermelangan. Dan saya yakin memang satu culture di tempat kerja itu dia bukan terhasil dengan tiba-tiba kan. Kamu masuk dia terus terjadi begitu. Dia mesti ada dia punya proses dia.
Oke, dan dia adalah satu amalan. Oke, bila kita masuk, kita nampak kita punya sini amalan dia begitu, yaitu dia sentiasa bercakap dengan baik, sentiasa memberi sokongan, sentiasa walaupun macam bukan keluarga, tapi bila bercakap dengan kamu rasa macam rasa diambil berat kan di tempat kerja. Oke, so itu adalah satu kaidah lah bagaimana kita sebagai kaki tangan di tempat kerja kita sekarang itu untuk mewujudkan atau sentiasa untuk meneruskan itu budaya yang bagus itu. Oke. Oke, so kita sudah sampai kepada kesimpulannya. So kesimpulan kita nih, kita mau tengok akhirnya bagaimana kita mau menerapkan budaya kerja. So untuk menerapkan budaya kerja Cermelang adalah usaha berterusan. Seperti yang saya nyatakan tadi kan, ini adalah berterusan, bukan yang kamu masuk saja terus ada sudah budaya, tidak. Kalau ada orang yang tidak menyokong, oke, sentiasa membantah, memberi kata-kata negatif, tidak akan dapat kita meneruskan itu budaya. Oke, so ini memerlukan usaha yang berterusan, yang memerlukan kesabaran dan komitmen setiap peringkat organisasi. Sebab itulah kita cakap tuan-tuan yang perlu. Siapa tuan-tuan ini? Adalah orang-orang yang ada dalam organisasi, bukan bos saja, bukan pengurusan atasan saja yang perlu bertanggung jawab memupuk itu budaya. Kita mesti memulai daripada semua orang, semua terlibat. Oke, so apabila budaya ini diterapkan dalam organisasi, ini akan membawa manfaat jangka panjang kepada pekerja dan kejayaan organisasi secara keseluruhan. So akhirnya apa yang kita dapat dengan culture ini, yaitu kita dapat kejayaan. Betul lah, bila kita ada satu budaya yang baik, sebetulnya kita nampak syarikat-syarikat yang berjaya sekarang, oke, dorang syarikat ini terbukti memang ada budaya kerja yang baik lah. Oke, selain daripada budaya kerja yang baik yang saya nyatakan tadi itu ialah dorang ada personal growth, dorang mementingkan perkembangan pekerja-pekerja dia seorang-seorang tuh. Oke, dan juga dorang memberi penerimaan kepelbagaian, diversity, yaitu kalau kamu dari bangsa ini tiada puak-puak mereka terima juga. Oke, mereka suka lagi syarikat-syarikat ini, dia mau dengan adanya kepelbagaian ini boleh mendapat lebih banyak ide dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang berinovasi kan. Daripada ide-ide ini, orang-orang yang mempunyai kepelbagaian ini, mereka akhirnya dapat memberi pendapat, maklumat kepada pengurusan untuk lebih mendatangkan maklumat yang berinovasi lah. Oke. So seterusnya ini adalah rujukan yang ingin saya kongsikan lah. Baik, yang pertama ini adalah how to communicate at workplace. Oke. Ini kita mau build trust and with your colleague. Colleague ini maksudnya komunikasi bersama dengan kita punya rekan-rekan sekerja lah. Yang kedua nih, how workplace diversity positively affect your business. Oke, jadi kalau yang syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat internasional tuh mereka lebih mementingkan diversity. So mereka percaya bahwa dengan adanya diversity ini akan memberi banyak ide-ide ataupun dapat mencari bakat-bakat baru dengan menghasilkan sesuatu yang baru lah juga. Terusnya kita tengok sini adalah the workplace culture. Oke, so workplace culture ini biasanya dia akan menerangkan mengenai apakah itu culture, bermula dari mana, apa background dia. So culture itu yang seperti yang saya nyatakan tadi, bukan datang terus ada kan, dia perlu ada orang yang membiasakan culture itu di dalam organisasi lah. Baik, terusnya kita akan ada tugasan. Nah, sudah duduk-duduk nih rasa macam alah, ada tugasan pula, macam mana nih? Mau jawab soalan lagi. Oke, so kita imbas kita punya QR code nih dan kita bincang lah. Tapi kamu mau bincang nggak? Bincang bersama kumpulan dalam saya bagi masa 15 menit ya. Oke, so boleh buat sekarang. Janganlah rasa datang sini pergi buat tugasan pula kan. Tidaklah, jangan pula rasa mau buat malas pula mau buat kan. Anda adalah tuan-tuan adalah orang yang nanti balik dari pergi organisasi ini jadi orang yang mau membangunkan semula culture di tempat kerja. Oke?
sebelum itu saya mau ingatkan juga kepada tuan-tuan, selepas program kita nih besok saya akan edarkan evaluation form lah, penilaian. Oke, jadi kita boleh menilai lah sepanjang kita punya program itu. Oke, saya bagi masa 10 menit, 10 menit, 15 menit. Oke, untuk menjawab kita punya tugasan hari ini. Ada juga bahasanya. Kalau tidak dapat nih, ada juga saya print nih. Sejuk kah? Ada pulpen kan? Oke, bolehlah kita menjawab. Ada juga hard copy yang telah disediakan. Kamu boleh menjawab tidaklah. Ada yang markah tertinggi kah? Tidaklah, oke? Saya ambil pen dulu. Baik, baik. Excuse me. Ayo. Hmm. 15 menit sehingga sebelum pukul 10 ya. 10 menit nanti kamu ada break. Tea break, guys. Tea break. Pastikan sudah jawab baru keluar. Siapa yang sudah siap tuh boleh keluar. Bolehlah menikmati rehat tea break. Baik, so tajuk kita punya tugasan itu adalah kenal pasti budaya kerja di tempat Anda. Nah, ini adalah aplikasi untuk tempat Anda lah. Oke, jangan pula tanya kawan di sebelah, tuan-tuan di sebelah nih, macam mana tidak sama kan kita punya culture. So ini adalah di tempat kerja, tuan-tuan lah. So aplikasi sebenar di tempat kerja. Macam betul-betul menjawab pula kan tugasan. Jawab aja, ikut kamu punya, tuan-tuan punya nih kebiasaan lah tuh di tempat kerja, oke? Mungkin kalau sudah jawab tuh mau juga nyatakan, mungkin lepas nih bolehlah dilaksanakan, boleh dicadangkan kepada kamu punya supervisor ataupun pengurus atasan ataupun kamulah, tuan-tuan yang sudah berpangkat senior nih kan, bolehlah melaksanakan, menerapkan culture. Ya bolehlah tea break kah? Iya. Thank you. Terima kasih.
Datang jadi sini ya kalau sudah siap. Baik, lepas ini kita akan masuk semula pukul 10 ya. Pukul 10 kita akan tea break selama 15 menit saja, oke? Jadi tonton boleh berehat dulu. Oke, lepas itu 10.15 nanti boleh masuk semula. Thank you. Ini kamu punya. Oke. Oke, selamat pagi. Hari ini kita sambung lagi model 2 selepas kita berehat sebentar tadi. Oke, saya harap kita masih lagi ingat model yang pertama. Oke, jadi saya mau recap lah kan apa yang model pertama tadi. Kita sudah minum, lepas itu mungkin ada yang lupa sudah. Jadi kita mau ingat lah apa mungkin keywords lah, satu word saja lah, ataupun apa yang ada dalam pikiran tuan-tuan berkenaan dengan model yang pertama. Oke, saya minta daripada Encik Tuan yang inilah di sini. Menghargai kerja. Ya, oke. So daripada model yang pertama tuh kita sudah berfungsi berkenaan dengan bagaimana kita mau menghargai pekerja kan di tempat kerja tuan-tuan tuh mesti ada activity yang kita buat untuk menghargai pekerja. Jadi yang seterusnya ada lagi Prestasi kerja. ya, jadi daripada prestasi kerja itu kita akan dapat melihat bahwa pekerja kita Harus diketahui kerja yang menyalur. ya, jadi daripada ataupun kita panggil juga persekitaran inklusif lah, di mana semua pekerja itu dia diberi persekitaran yang inklusif. Tidak satu pun pekerjanya akan terasing. Oke, daripada penetapan dasar, penetapan matlamat, dan juga kolaborasi lah. Oke, yang seterusnya ada lagi. Ya, jadi daripada kepuasan pekerja tuh, kepuasan kerja kah? Iya. Jadi kepuasan kerja tuh kita dapat lihat bahwa kita memberi peluang kepada pekerja-pekerja ataupun semua daripada aktiviti yang dilaksanakan untuk kita memupuk budaya kerja cemerlang. Baik, seterusnya di sini saya juga akan teruskan dengan apakah kandungan untuk modul 2 lah, yaitu kita akan masuk mengenal pasti komunikasi dan budaya kerja cemerlang lah. Daripada budaya kerja cemerlang tuh kita akan dapat mengenal pasti komunikasi, kepentingan komunikasi, dan juga berkolaborasi lah. Berkolaborasi ini arti kata lain adalah bekerja sama lah. Oke. Baik, dalam satu komunikasi yang berkolaborasi ini dalam satu organisasi kerja, komunikasi dan berkolaborasi ini adalah tulang belakang yang menjadi petunjuk kepada kemajuan dan kejayaan organisasi tersebut. Jadi kekuatan sebuah organisasi itu terletak pada jalinan kerjasama dan kesepakatan dalam kalangan pekerjanya. Jadi betullah dalam sebuah organisasi itu kita mesti ada kesepakatan lah, ataupun yang satu tim begitu, oke, supaya kita sepakat, sepakat untuk bekerja sama dengan pengurusan lah. Selain itu juga kita sebagai pekerja kita mesti dapat mewujudkan suasana untuk berkolaborasi melalui komunikasi lah. Oke. Baik, di sini kita ada 4
poin yang kita akan lihat dalam topik modul 2 ini, yaitu menyenaraikan strategi komunikasi berkesan, membina hubungan dan kerjasama dalam organisasi, menunjukkan kepelbagaian di tempat kerja, dan mewujudkan persekitaran menghormati dan adil. Baik, di sini juga saya akan terangkan setiap bagaimana dalam satu organisasi itu kita mau mencapai komunikasi dan kolaborasi lah. Oke, dalam kerjasama itu dalam organisasi itu kita perlu ada kesepakatan lah, mesti ada macam keinginan untuk kita saling bekerja sama. Oke, keperluan kita untuk saling bekerja sama antara satu sama lain supaya akhirnya kita dapat meringankan beban kita. Kan kalau seorang saja yang buat kerja tuh dia akan terasa beban lebih banyak. Oke, tapi bila ada kolaborasi melalui komunikasikan, kita ada kolaborasi kerjasama dulu. Tapi sebelum kita membuat kerjasama itu, kita mau ada komunikasi lah. Oke, komunikasi bagaimana kita mau melakukan sesuatu tugasan tersebut lah. Oke, jadi dari sana kita mau lihat bahwa komunikasi itu perlunya kemahiran. Oke, apa kemahiran komunikasi? Oke, jika kita gagal untuk berkomunikasi, kita sebenarnya tidak mempunyai kemahiran tersebutlah, kemahiran berkomunikasi. Antaranya adalah kemahiran komunikasi yang penting, yaitu kita mesti ada kebolehan ataupun ada kelebihan dalam mendengarkan. Kalau kita sebelum kita berkomunikasi, kita mau mendengar dulu apa yang orang sampaikan kepada kita. Jadi kita lebih kepada mendengar. Jadi mendengar itu sebenarnya akan membuatkan seseorang itu ataupun yang penyampai maklumat itu terasa bahwa maklumat yang disampaikan itu diterima. Nah, jadi sebenarnya kemahiran komunikasi yang pertama itu adalah kita perlu menjadi pendengar dulu. Oke, baru kita dapat memberi maklum balas yang lebih berkesan. Oke, itu adalah sebelum kita mengenal pasti menyenaraikan strategi komunikasi berkesan. Oke, dalam strategi komunikasi berkesan ini kita kenal pasti dulu tujuan komunikasi. Baik, yang kedua kita mesti menetapkan sasaran penonton. Ketiga, kita menerangkan kaidah penyaluran komunikasi dan kita menjelaskan masa komunikasi terjadi. Bagi satu organisasi, tujuan komunikasi itu adalah untuk menyampaikan maklumat, betul? Oke, menyampaikan maklumat yang betul lah. So, kalau kita menyampaikan maklumat itu kita juga kenal pasti bahwa apa yang kita kena sampaikan itu adalah apa yang kita mau. Oke, contohnya kita bercakap mengenai so kita berharap kita punya rekan itu juga paham bahwa lah yang kita sampaikan. Oke, jangan kita menyampaikan sesuatu maklumat itu dengan harapan orang paham, tapi kita cuma bercakap menggunakan kepahaman kita sendiri. Oke, so, paling penting ialah kita kena pastikan maklumat yang kita sampaikan itu adalah maklumat yang sama diterima oleh penerima. Oke, so yang kedua adalah menetapkan sasaran. Jadi kalau kita dalam satu unit yang sama, senanglah. Oke, kita mau menetapkan kita punya sasaran. Oke, tapi kalau yang berlainan unit, jabatan begitu, oke, kita kena pastikan bahwa sasaran kita tuh mencapai maklumat yang betul lah, ataupun itulah orang-orang ataupun sasaran yang perlu menerima maklumat yang daripada kita itu melalui strategi komunikasi yang berkesan. Dan juga mesti ada kaidah penyaluran komunikasi. Macam mana kaidah penyaluran komunikasi ini? Sama ada kita bercakap berdepan kan, ataupun melalui telepon lah, oke, ataupun melalui email. Oke, kalau kita melalui email, so kita kena bagi maklumkan kepada rekan kita lah, ataupun kita punya rekan sekerja. Oh, boleh cek email kan. Kalau kamu email tapi tidak bagi tahu dia, oh saya sudah reply tapi tidak bagi tahu. Jadi orang tunggu-tunggu kan, bagaimana kamu reply komunikasi ataupun menyampaikan maklum balas. Nah, terusnya adalah menjelaskan masa komunikasi. Masa komunikasi ini adalah bila keperluan komunikasi itu perlu disampaikan. Oke, bukan hari ini kita perlu siapkan tugasan tersebut, bukan besok baru bagi tahu kan. Jadi sebelumnya mesti sudah menyampaikan komunikasi supaya ia lebih berkesan lah. Baik, seterusnya adalah membina hubungan dan kerjasama dalam organisasi. Oke, yang pertama kita kena ada membina kesadaran diri lah. Oke, yang kedua kita menunjukkan kebersetujuan dengan matlamat dalam organisasi. Baik, yang seterusnya ialah kita
Sini terang sedikit. Menggalakkan kerjasama dalam organisasi. Yang keempat, membina keupayaan untuk bergaul dengan rekan sekerja. Oke, dengan ini kita dapat mewujudkan hubungan dulu. Oke, hubungan ini yang antara kawan pekerja lah kan, dalam kamu punya jabatan nih. Jadi kita akan menunjukkan kebersetujuan dulu, yaitu kita setuju dengan matlamat yang mau dicapai. Sebenarnya kita ada satu tugasan. Jadi tugasan ini mungkin kamu punya pengurusan cakap perlu disediakan 3 hari dapat sudah dia punya maklum balas. Jadi kamu dalam 3 hari itu mesti bersetujulah. 3 hari itu kita mesti siap. Oke, so itu dengan mencapai matlamat kerjasama dan juga itu menunjukkan bahwa hubungan kita di antara kita punya dalam tempat kerja kita itu adalah baiklah dan juga maklumat boleh disampaikan dengan berkesan. So yang ketiga itu adalah kita menggalakkan kerjasama dalam organisasi. Oke, dengan adanya galakan ini kita akan meringankan beban seperti yang saya sudah maklumkan kepada tuan-tuan tadi, yaitu dengan kita menggalakkan kerjasama, satu beban kerja itu jika seorang saja yang buat akan rasa terbebankan, rasa beban itu lebih berat. Tapi bila kita melakukan kerjasama, ini akan meringankan beban. Jadi kerja itu lebih cepat untuk disiapkan lah. Jadi kita akan menghasilkan keputusan yang lebih cepat lah berbanding seorang saja buatkan. Terusnya membina keupayaan untuk bergaul lah, di mana tugas yang perlu disiapkan tuh kalau dibuat secara berkumpulan, jadi kita mesti ada keupayaan untuk bergaul. Oke, jadi kita terbuka lah jika kumpulan E perlukan maklumat dari kumpulan B, jadi kita mesti ada keupayaan untuk bergaul dan kita elak daripada kelewatan kerja. Baik, seterusnya daripada sini nih kita lihat bahwa membina hubungan dan kerjasama dalam organisasi ini merupakan satu yang perlu dibuat secara berterusan lah. Oke, tidak boleh seorang saja ataupun 2 orang. Sebetulnya dia adalah secara berpasukan. Oke. Seterusnya, poin yang seterusnya adalah kita menunjukkan kepelbagaian. Tadi di topik modul nomor 1 itu ada juga saya nyatakan berkenaan dengan kepelbagaian. Kepelbagaian ini adalah diversity, yaitu kita menerima kepelbagaian daripada pekerja-pekerja ataupun pasukan kita. Di mana dalam organisasi itu bila mereka menerima perbezaan kepelbagaian itu dapat menghasilkan ide-ide yang lebih banyak kan. Contohnya kita brainstorming ataupun daripada kalangan pasukan yang pelbagai itu kita dapat mencari ide baru. Oke, ataupun bakat-bakat barulah dan seterusnya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan inovasi. Itu ada sesuatu dalam modul 1 tadi. Dan di modul yang kedua ini juga kita akan perlunya kepelbagaian itu melalui kerjasama lah. Oke, di mana menghormati dan memahami setiap perbedaan budaya, kita meningkatkan pemahaman, mewujudkan perkembangan kerja seiring dengan tenaga kerja global dan menerapkan kepelbagaian penggunaan bahasa. Jadi di sini kita lihat bahwa perlunya kita memahami dulu, oke, memahami budaya. Oke, kalau kita sudah bekerja dalam satu organisasi yang memang dia punya diversity, dia punya work culture tuh kita kena meningkatkan pemahaman. Oke, jangan suka judge orang kan, menilai dia ini suka betul begini, pagi-pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, malam makan nasi, mana ada orang begitu. Janganlah kan, itu kita mau coba untuk menerima, sebab kita bekerja dalam kepelbagaian lah, ataupun penggunaan bahasa kan. Jadi kalau penggunaan bahasa tuh kita akan lebih, sebenarnya memang ada cabaran juga lah kan kalau kita penggunaan pelbagai bahasa, tapi itu sebenarnya satu kekuatan jika syarikat itu memberi peluang kepada kita punya pekerja tuh untuk menggunakan lebih daripada satu bahasa lah sebenarnya kan, supaya kita lebih banyak dapat berkomunikasi dengan lebih syarikat-syarikat yang lebih besar. Oke. Dan juga penyampaian maklumat tuh lebih mudah lah kan, bila kita kalau kita berkomunikasi kalau dalam bahasa Melayu saja contoh, kita cuma dapat kerjasama dengan syarikat-syarikat lokal saja kan. Tapi kalau kita menggunakan berbagai bahasa begitu, penerimaan bahasa itu kita akan lebih diterima lah daripada syarikat-syarikat yang
berstatus internasional. Oke. So di sana kita nampak kebaikannya dari segi kepelbagaian di tempat kerja. Baik, seterusnya ialah bagaimana kita menunjukkan kepelbagaian ini juga kita dapat akses kepada bakat-bakat yang terbaik. Oke, tadi saya ada nyatakan gimana kita boleh kreatif juga, tapi tidak semestinya kalau yang tidak kepelbagaian di tempat kerja itu tidak kreatif kan, tidak juga lah. Cuma dengan adanya kepelbagaian dan perbezaan ini kita lebih mungkin ada banyak ide yang kita dapat kumpul lah. Oke, lebih banyak perkara baru yang kita boleh eksplor sebenarnya. Oke, yang seterusnya ialah dengan meningkatkan pemahaman nih, kita sebenarnya membuka kepada kita punya penerimaan, yaitu kita mau menerima keterbukaan daripada prinsip-prinsip perbezaan tuh. Oke, di tempat kerja. Sebenarnya kalau kita baru bekerja di satu tempat tuh kan, organisasi itu kita sukar untuk menerima perubahan. Betulkah? Baru kita mau ubah kita punya software pergi yang bagus sedikit kan susah sudah kita mau berubah, sebab kita susah mau buat kerja kan. Kami ubah-ubah sejak susah mau adapt kan. Tapi keperluan itu mesti seiring dengan tenaga kerja global lah. Oke, so kita kena ada kebolehan untuk membangunlah supaya dalam organisasi kita tuh supaya kita dapat kepelbagaian tempat kerja dengan kita bertindak ke hadapan dengan tenaga kerja global lah. Oke, contohnya seperti tenaga kerja global itu ialah keperluan dari segi bekerja secara alamaya lah. Oke, tidak perlu ada di pejabat kan. Oke, tidak perlu masuk pejabat, kita cuma secara alamaya saja. Jadi semua video mesyuarat kita akan menggunakan video conference saja. Oke, tidak lagi perlu travel jauh-jauh. Oke, untuk kerjasama. Oke, so seterusnya adalah penggunaan bahasa. So saya sudah nyatakan tadi ialah penggunaan bahasa itu seperti kita mau membuka lebih banyak peluang kerjasama dengan syarikat-syarikat atau organisasi yang lebih besar lah. Oke, dan juga sekiranya kita bukan lokal saja, kita akan lebih banyak peluang lah kan, sebab kita akan menggunakan bahasa internasional yang lebih sesuai kepada organisasi luar lah. Oke. So seterusnya adalah kita membina keupayaan mewujudkan persekitaran menghormati dan adil. Baik, so ini dapat dengan mengurangkan tekanan di tempat kerja, meningkatkan productivity dan kerjasama di tempat kerja, meningkatkan kepuasan di kalangan pekerja, meningkatkan penglibatan pekerja dalam organisasi. Baik, di sini kita lihat bahwa dengan adanya persekitaran yang menghormati dan adil, kita boleh mengurangkan tekanan. Oke, dengan pekerja kita kan, oke, kita di tempat kerja ini sebenarnya kita tidak mau ada tekanan. Oke, tapi bila tempat itu dengan environment dia sudah memang rasa tertekan, kita tidak mau di mana persekitaran itu akan menjejaskan kita punya kerjasama dan komunikasi lah. Oke, so dengan meningkatkan productivity dan kerjasama di tempat kerja, kita akan dapat menghasilkan kerja yang lebih berkualitas lah. Oke, dan juga kita dapat lebih menghormati, kita ada akses untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai yang lebih atasan kan. Oke, so kita akan dapat bekerja sama lah. Oke, so kita dapat dihormati. Oke. Yang ketiga itu adalah contohnya meningkatkan kepuasan di kalangan pekerja. Bila kita ada rasa dihormati, oke, kita ada rasa ada dasar-dasar yang adil, so kita akan lebih bersemangat lah. Oke, kita tidak akan rasa tertindas. Oke, betulkah? Dalam kita punya syarikat tuh ataupun organisasi itu kita perlu ada keadaan atau situasi yang adil. Oke, bila kita contohlah kan tidaklah contohlah macam kita mengalami kecederaan, so kita mengalami hilang upaya, bukan kekala, mungkin sementara, hilang upaya sementara saja. Jadi kita sukar untuk pergi ke kerja. Jadi itu menyebabkan kita tidak dapat hadir ke tempat kerja. Jadi dengan adanya mungkin kita dapat dengan
keadaan yang adil itu di mana pekerja tidak dibuang terus kan, contohnya diberhentikan kerja terus sebab tidak dapat memenuhi keperluan tanggung jawab kerja dan juga peranan di tempat kerja kan. So macam mana? So kita akan beri dia flexibility lah. Oke, kita akan beri dia bekerja dari rumah ataupun kita beri dia tugasan yang lebih mudah lah untuk dia, yang sesuai dengan dia punya kecederaan itulah. Tapi kecederaan itu mesti tidak membebankan dia lah. So kalau kita mau mengharapkan dia kerja lepas tu diberi lagi tekanan kerja yang banyak ataupun tekanan kerja yang sama sebelum ini, mungkin akan menjejaskan lagi dia punya tahap untuk dia sembuh lah. Oke, so kita mau ada contohnya begitulah keadaan yang adil itu kan. Tidak semua kita di tempat kerja tuh ada sentiasa akan bukanlah mesti cedera kan, tapi ada keadaan yang sukar bagi kita juga kan. Di tempat kerja mesti kita mengalami masa-masa yang sukar juga. Jadi dengan adanya persekitaran ini yang inklusif ini, kita dapat berharap kepada kita punya organisasi bahwa organisasi itu akan tidak meninggalkan atau membebankan kita lah, yaitu memberi peluang juga. Oke. Jadi di sini daripada hasil kita yang modul 2 itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Jadi ini adalah satu perhubungan yang kukuh di antara organisasi, itu adalah kesepakatan di antara pekerja-pekerja. Jadi kita perlu ada kolaborasi, yaitu kerjasama. Tapi mesti kerjasama tuh mesti ada komunikasi juga kan. Oke, jadi komunikasi itu kita mesti ada kemahiran berkomunikasi. Yang saya sudah nyatakan tadi itu apa? Yaitu mesti kamu mampu ada kebolehan untuk menjadi pendengar yang baik kan. Daripada mendengar yang baik tuh kamu boleh memberi maklum balas kan. Oke, memberi maklum balas dengan lebih berkesan. Contohnya saya berkata-kata di hadapan tapi orang tidak mau coba mendengar. Jadi bila saya tanya, jadi dong bagi maklum balas yang bukan seperti yang saya harapkan. Jadi saya akan rasa seperti tidak dihargai lah kan di tempat kerja. Contohlah begitu. Lepas itu kita juga perlu ada upayaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam menyelesaikan masalah tuh apa yang kita perlu buat adalah memahami juga, mendengar juga kan. Lepas itu kita memberi maklum balas. Oke, lepas itu kita perlu ada empati. Siapa yang paham apa itu empati sini? Oke. Empati itu adalah kita merasakan beban dari kita punya kawan tuh. Contohnya kawan kita cakap, boleh kah tolong saya kabel sekejap, sebab saya punya motor rosak. Jadi saya kena bawa pergi workshop. Jadi kau rasa empati lah kan, kau rasa macam kau berada di tempat dia. Jadi kau pun, oke, nanti saya tolong kau lah sekejap di sini ya, begitu kan. Jadi kita mesti ada satu perhubungan yang sebagai satu pasukan itulah kan. Kalau kita membuat satu pasukan ini, kita semuanya mesti ada perasaan itu bahkan empati yang kita bila dia rasa begitu, merasa susah, kita juga merasakan dia punya kesusahan itu. Oke. So yang kedua itu adalah kolaborasi dan kerjasama, yaitu kita mau perkongsian pengetahuan dan peningkatan inovasi daripada ide-ide yang diberikan lah. Jadi ini saya berikan kajian case nih, di mana ada soalan yang saya berikan. Jadi kita buat satu kumpulan dulu. Macam mana kamu begini kah begini? So ini adalah dalam kajian ini saya minta kamu nyatakan apakah dia punya masalah lah. Dalam sini adalah kita punya topik tuh, apakah masalah komunikasi yang wujud di tempat kerja Anda. Oke, so ini bukanlah yang membongkarkan ataupun memberitahu semua orang masalah kamu kan dalam organisasi atau masalah-masalah di syarikat. Cuma kita mau berkongsi sejalan. Oke, so kamu boleh tulis di sini, bincang dulu. Di sini kamu, saya bagi masa 10 menit ya. Di sini kamu ada kotak kosong sana. Lepas ini kita akan buka kepada perbincangan lah, yaitu setiap satu orang kalikan boleh nyatakan apakah yang masalah komunikasi yang masalah komunikasi yang wujud di tempat kerja kamu yang kamu rasa lah kan. Tonton sudah bekerja kan, sudah 8-7 tahun. Oke, jadi mesti ada yang kita kenal pastilah. Oke.
So sekarang sudah 10.25, so 10.35 lah. Kita akan lihat kepada apa yang kamu tuliskan dalam kamu punya kajian case tuh.
Baik, so kita akan teruskan dengan perbincangan. Jadi saya maulah satu orang untuk menyatakan apa dia punya daripada kajian case itu, kita mau tahu apakah masalah komunikasi kan dalam organisasi lah, tidak semestinya organisasi yang tempat tuan-tuan bekerja tuh, tapi mungkin kita sadar bahwa ada masalah komunikasi. Jadi yang pertama, tidak semua pekerja dimaklumkan. ya, jadi daripada masalah komunikasi itu sebenarnya tidak ada, dia cakap sini tidak semua pekerja dimaklumkan. Jadi itu sebenarnya masalah komunikasi ada batasan di mana tidak sampai kepada semua pekerja. Yang seterusnya mungkin ada lagi, apa yang kamu tulis nih? Pekerja tidak menerima message konsisten daripada pengurusan. Ya, ini merujuk kepada serta organisasi lah, struktur organisasi. So kita punya struktur organisasi kan, dalam organisasi ini kan berbeza-beza. Ada yang mempunyai 2 pengurus, ada yang 3 pengurus. Maksudnya dia ada pengurusan di atas itu ada lebih daripada seorang. Jadi dia punya message itu diterima daripada 3 pengurusan. Oke, jadi itu akan memberi kepada message itu tidak konsisten lah. So ini kita tengok kepada struktur organisasi yang bukan berfungsi begitu, yaitu dia tidak konsisten lah, sebab dia lebih banyak bidang lah. Oke, mungkin lah. So yang seterusnya mungkin tuan yang di belakang. Ya betul. So itu juga antara masalah komunikasi lah, jika kita punya message itu tidak diterima pada masanya yang kita perlulah. Oke. So itu juga sebenarnya selalu menjadi masalah kan di antara tempat kerja. Oke, yang seterusnya mungkin ada lagi Komunikasi terhalang. ya. Sekarang ini kita ada WhatsApp. Oke, mungkin masalah ini sebenarnya tidak wujud sudah kan? Kamu rasa wujudkah, tuan-tuan? Ada WhatsApp tapi kecuali yang tidak lain lah kan. Jadi bila kita terhalang oleh komunikasi itu, mungkin terhalang jarak unit itu ialah bila kita punya pejabat itu jauh daripada HQ. Itu mungkin kita boleh terimalah. Oke, di antara dia punya distance lah. Oke, so itu adalah yang kamu sudah kenal pasti daripada komunikasi, masalah komunikasi dalam organisasi lah. So di sana kita dengar bahwa perlunya ada penambahbaikan lah kan. Sedangkan mungkin ada penambahbaikan daripada apa yang tonton sudah kenal pasti itu mungkin sudah lama berlaku kan, sudah lama berlangsung dalam organisasi. So kita perlu ada penyelesaian dia. Oke, so dengan itu dapat mewujudkan satu kerjasama yang lebih baguslah dalam kita punya organisasi. Jadi seterusnya di sini adalah sebagai kesimpulan daripada kita punya modul hari ini, saya mau menerangkan juga lah dalam kesimpulan ini ialah dalam satu organisasi ini komunikasi dan kolaborasi adalah sesuatu perkara yang penting. Oke, ini karena tanpa kedua-dua elemen organisasi tidak mampu melahirkan sumber manusia yang dinamik dan berdaya maju. Oke, dan pihak pengurusan organisasi wajar membudayakan semangat kerjasama.
Oke, so kita maksudnya kita membudayakan, kita jadikan dia sebagai normal, Pak. Jangan yang baru kita mau, bos, mari kita pergi buat pertandingan nih futsal, kamu nih tidak kerja lain, kamu buat pertandingan sejak anak. Jadi itu sudah tidak membudayakan, itu satu ikatan di antara pekerja dengan pengurusan. Jadi di sana kita tengok semangat kerjasama itu pun kurang. Oke, jadi kita pengurusan mesti wajar membudayakan semangat kerjasama karena keteguhan organisasi bergantung pada hubungan baik dengan pekerjanya. Jadi nanti tuan-tuan balik besok, bukan hari ini balik terus kasih tahu di sana organisasi, tapi selepas program ini besok kita masih ada lagi di sini. So kita berharap kita boleh membudayakan, yaitu kita sentiasa mau ada semangat itu. Oke, yaitu kita mau ada tempat kerja yang ceria lah dan positif. Ya, contohnya macam kita mau apply itu keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Pak. Kan kalau kita di tempat kerja, kita sudah nampak di sana utamakan keselamatan. So kalau utamakan keselamatan tuh bukan pacak saja kan, kita mau budayakan dia, yaitu kita pakai berterusan dan akhirnya menjadi dapatlah mengurangkan kesederaan di tempat kerja. Oke. Oke, so ini juga disebutkan oleh daripada Helen Keller nih. So dia cakap sini, teamwork itu alone we can do so little. Okay, together we can do so much. Betul lah kan, kalau alone nih memang kita rasa bagus kan, tidak orang mengganggu kita. Oh saya lah yang paling bagus yang buat kerja nih kan, saya satu-satunya dari bertahun-tahun saya lah yang buat kerja nih kan. Tapi sebenarnya kamu cuma buat satu beban kerja saja. But if you do together, we can do so much. Maksudnya daripada satu kerja itu kita boleh kembangkan lagi, kita boleh tingkatkan lagi. Oke, dengan kerjasama yang lebih bagus lah. Oke, dan juga kita dapat tadi yang kesimpulan itu adalah sumber manusia yang dinamik. Kalau dinamik maksudnya sentiasa berkembang lah. Oke, so di sini selepas ini kita akan ada rujukan. So rujukan itu saya rujuk daripada effective communication in the workplace. Oke, so isinya managing diversity at the workplace dan juga teamwork skill lah. Oke, tonton boleh lo sudah tadi perbincangan. Nah ini ada tugasan lagi. Jadi tugasan kita hari ini kita mau buat. Jadi boleh scan kalau dapat scan boleh scan. So kita akan buat dalam masa berapa menit kita mau buat. Sekarang kita ada masa 15 menit. Oke. So kita akan siapkan dulu tugasan ini. Daripada ini adalah tugasan komunikasi lah. Oke. Jadi bolehlah jawab. Mesti siapkan Kita mesti siapkan dia supaya kita boleh lihat kepada hasil modul kita yang kedua nih. Terus lepas ini kita akan teruskan modul yang ketiga. Tapi boleh scan juga kalau macam tidak dapat kita boleh scan juga di sini. Kita pasang ikon dulu. Sejuk kah? Pagi ini ada hujan sedikit, jadi sejuk lah. Jadi setakat ini komunikasi di tempat kerja kamu bagus kah? Sebenarnya kalau komunikasi dengan kita orang-orang sendiri lagi senang bahkan, dan kita punya bangsa sendiri. Kalau macam kepelbagaian tuh kita di sini macam kurang sedikit.
20 kali kan. Oke, ada 5 menit lagi.
Oke, so untuk yang tugasan tuh cukup lah kan, masa sudah siap kan? Oke, so nanti letak di atas meja. So hari ini kita akan tamatkan sesi untuk modul 2. Bukan tamatkan program, belum lagi pukul 5. Jadi di sini saya mau apa nih? Sorang-sorang nih berikan satu perkataan yang kamu ingat untuk modul nomor 2 nih. Coba. Apa perkataan contohnya adil, begitu. Apa ada satu keyword yang kamu ingat dalam modul nomor 2 nih? Oke, kita dulu kan dari mana? Dari yang baju biru dulu. Mungkin banyak ide dia nih. Satu perkataan. Komunikasi antar banyak melalui konsisten. Panjang kan? Saya cakap saya minta 1 aja. Mungkin dia mau konsisten kali. Oke, dia mau konsisten. Oke, sebelah dia tuan. Kerjasama. Mesti ada kerjasama. Yang di depan nih, apa satu keyword yang kamu ingat? Terima message. Terima message. Oke, itu adalah komunikasikan. Oke, yang ini tuan di depan, C. Komunikasi ada penghalang, penghalang kah terhalang. Oke, itu adalah daripada masalah-masalah komunikasi lah. Oke, so ini ada saya sertakan kehadiran. Oke, untuk kehadiran hari ini bolehlah scan ataupun ada link saya bagi dalam grup kita hari ini dan besok. Ini untuk kehadiran hari ini saja. So nanti kamu perlu seperti yang saya nyatakan tadi pagi tuh, modul 1 tuh kita perlu semak nama penuh, bukan nama semaran, nama timbangan, bukan. Nomor kad pengenalan mesti betul dan juga alamat email. Oke, mesti tidak boleh diganti last minute. Oke, sebab kita mau maklumat tuan-tuan itu adalah betul dalam sijil e-certificate yang akan diedarkan melalui alamat email. Oke. So sebelum kita tamatkan modul nomor 2 ini, kita akan masuk modul nomor 3, tapi ada satu pepatah lah yang saya mau bersesuaian dengan kita punya modul nomor 2 nih. Oke, pepatah Melayu lah. So apakah dia itu? Mana sudah saya punya pepatah tuh? Oke, so dicakap sini. Kuat berdiri pohon karena akarnya. Jadi kuat akar karena tanah. Oke, semakin pohon itu membesar, dia ada akar yang membesar juga, tapi akar itu memerlukan tanah untuk dia membesar. Jadi kita dalam organisasi juga kita perlu menjadi seperti pohon kan. Kita akan ada personal growth dan juga kita perlu ada komunikasi, kolaborasi. Jadi kita perlu ada sokongan daripada pengurusan ataupun pengurusan itu memberi kita peluang untuk bekerja sama atau memberi kita peluang untuk melakukan peningkatan pembangunan kerja melalui kolaborasi, komunikasi berkesan. Itu adalah perumpamaannya, kepengurusan itu adalah seperti tanah. So kita adalah seperti pohon, tapi pohon itu mesti membangun bersama lah, bukan satu kecil satu besar. Selagi kita di sana bersama 10 tahun, 10 tahun kita mesti berkembang dengan samalah ataupun sama rata ataupun adil. Kita masing-masing ada peluang daripada kita punya kolaborasi dan komunikasi lah. Oke, so itulah untuk modul nomor 2 tuh. Terima kasih. So, nanti kita akan sambung untuk modul seterusnya. Oke, so ini kita boleh ntar lah kan tugasan. Ini saya ambil dulu. Mau bagi marka kah? Kalau ada marka, so marka paling tinggi bagi hadiah kah? Boleh kah bagi hadiah lagi? Thank you. Mama.